Kalau kita sedang menggunakan aplikasi, menjalankan aplikasi di laptop atau di komputer, ternyata agak berat itu aplikasi yang kita pergunakan. Atau bahkan tidak bisa dipergunakan. Maka pasti kita akan memakai antivirus untuk menggunakan. Lalu kalau nggak bisa juga dibetulkan, maka jalan terakhir adalah di reformat atau di reset. Nah, ketika komputer atau laptop di reset, reformat, maka space-nya menjadi baru lagi. Ketika diinstal aplikasi tersebut, lalu kita gunakan aplikasi tersebut, pasti lancar. Begitupun dengan hidup saya dan saudara-saudara. Hidup kita yang berlumuran dosa, lalu kita direformat oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang sekali dan selamanya. Ketika kita sudah direformat, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa dalam program Seduh, Senin Teduh. Di pagi hari ini saya akan mengangkat tema reformat. Kita akan membaca dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, karena saya dan saudara-saudara sudah menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita selalu ingat akan status kita. Kita selalu ingat akan predikat kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Saya akan bacakan ayat di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita menjadi manusia yang baru, maka selalu yang pertama ingatlah status kita. Ketika dalam hidup kita selalu ingat akan status kita ciptaan yang baru, maka pasti kita akan menjalaninya dengan tertib. Yang kedua, Tuhan sebagai penebus kita hanya minta satu hal. Kita harus bertanggung jawab atas karya penebusan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Kita harus bertanggung jawab. Ketika kita menjalani hidup ini dengan selalu ingat akan status kita, lalu bertanggung jawab, maka pasti apa yang kita lakukan sudah maksimal. Kita akan melakukan bisa lebih maksimal lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang tadinya suka ngegosipin orang, ngomongin orang, kok si A begini ya, si B begini ya, si C begini ya. Ketika kita ingat status kita adalah umat tebusan, status kita, dan kita bertanggung jawab atas penebusan tersebut, maka tentu kita akan berpikir ulang, oh iya ya, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita harus pertanggungjawaban. Karena kita sudah manusia yang baru, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yang tadinya kesenggol sedikit langsung mutung, langsung baperan, terus keluar dari gereja, pindah gereja, di gereja lain gitu juga tersinggung, pindah lagi ke gereja lain. Ketika kita bertanggung jawab akan penebusan yang telah Tuhan beri, maka pasti, oh iya ya, kecil banget saya ya kalau baru kesenggol sedikit dengan kata-kata yang pedas, terus kita tersinggung, kita pergi dari persekutuan, sangat kecil sekali. Lalu apakah kita juga bisa mengampuni ketika ada orang yang bersalah kepada kita? Kita tidak bisa mengampuni sampai 3 tahun, 4 tahun, sampai lama begitu. Nah, ketika kita selalu ingat status kita dan kita bertanggung jawab penuh atas karya penebusan Tuhan Yesus, maka pasti, oh iya ya, Tuhan Yesus aja mau mengampuni kok. Pasti
kita selaku ciptaan yang baru, pasti kita juga mampu untuk mengampuni. Lalu yang ketiga, yang terakhir, selaku ciptaan yang baru, kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau atau apa yang saudara mau. Bukan. Tapi lakukan apa yang Tuhan mau. Karena ketika kita melakukan itu, maka kita sudah berkenan di hadapan Tuhan Yesus Sang Penebus itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya simpulkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita adalah manusia yang sudah direformat menjadi ciptaan yang baru. Maka kita harus melakukan 3 hal. Ingat selalu akan status kita selaku umat tebusan. Yang kedua, selalu kita bertanggung jawab atas tebusan yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Dan yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ketika kita melakukan 3 hal itu, maka kita menjadi manusia ciptaan yang baru yang berbuat maksimal untuk kemuliaan Sang Penebus. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih Maha Baik, di pagi hari ini terima kasih, kami bersyukur kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa status kami adalah umat yang telah Engkau tebus. Sehingga kami selalu ingat akan status kami dan bertanggung jawab penuh atas status itu, dan juga kami selalu mampu dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Sehingga dalam hidup kami, dalam sisa hidup kami mau melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami di hari ini dalam aktivitas kami. Hanya kepadamu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Saksikan terus program Seduh di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.